Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qatil hajat wal alim bil qafayal wal maqnunat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ma damadil ardu wa samawat. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini untuk sekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita malam hari ini membahas tema tentang pernikahan. Bagi yang sudah menikah, moga-moga menjadi pengingat. Bagi yang belum menikah, moga-moga menjadi penyemangat. Ada satu bahasan tentang pernikahan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum kita bahas tema tersebut, lebih baiknya kita mengingat kembali apa sih pernikahan dalam Islam. Yang pertama, kalau dari segi bahasa, para ulama sepakat secara bahasa nikah itu memiliki dua makna. Yang pertama bermakna al-wat'u, melakukan hubungan badan. Yang kedua bermakna al-aqdu, perjanjian. Secara bahasa nikah itu maknanya langsung dua, hubungan badan dan perjanjian. Hanya saja para ulama kemudian berbeda pendapat yang mana makna asli, yang mana yang kiasan. Ada yang berpendapat makna aslinya adalah hubungan badan, sedangkan akad atau perjanjian itu kiasannya. Ada juga yang berpendapat kebalikan, aslinya akad atau perjanjian, hubungan badan itu kiasannya. Tapi yang lebih selamat adalah nikah dua-duanya. Nikah makna aslinya adalah hubungan badan sekaligus ada perjanjian. Di mana orang kalau belum bikin perjanjian nggak boleh nikah, nggak boleh hubungan badan, atau kebalikannya, nggak ada hubungan badan tanpa perjanjian. Itu makna secara bahasa. Kemudian para ulama madhab memberikan definisi masing-masing yang saya rasa tidak saling bertentangan. Bedanya hanya yang satu ringkas, yang satu agak lengkap, yang satu lengkap banget. Karena kita berada di Indonesia yang mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i, maka saya sampaikan saja definisi nikah menurut madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah memberikan definisi yang dimaksud dengan nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahati wat'in bilafti inkahin au taswijin au tarjamatih. Yang dimaksud dengan pernikahan menurut madhab Syafi'i itu apa? Akad atau perjanjian yang mencakup pembolehan melakukan hubungan badan dengan lafal nikah, tazwij atau lafal yang sepadan. Kalau dalam bahasa kita ada orang yang tidak paham dengan lafal nikah, pahamnya kawin. Kalau kawin itu maknanya sama dengan nikah, maka ketika menikahkan boleh dengan lafal kawin. Tapi umumnya di masyarakat itu lafalnya apa, Pak? Saya nikahkan atau saya kawinkan? Sepertinya dua-duanya populer. Tapi kalau biasanya orang kota pakai lafal nikah.
Tapi kalau orang desa, mohon maaf, saya kawinkan pakai lafal kawin. Yang penting ada akad yang membolehkan setelah akad itu hubungan badan, yang lafalnya menggunakan lafal nikah, tazwij atau yang semisal. Ini definisi nikah menurut madhab Syafi'i. Kemudian apa dalil pernikahan dalam Islam? Yang pertama, di Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang menjadi dasar pernikahan. Di antaranya adalah berkata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai. Kemudian Allah juga berkata dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum," dan seterusnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah atau sendirian di antara kalian. Jadi dalam Al-Quran ada perintahnya, ada dasarnya. Kemudian di dalam hadis pun ada banyak hadis yang menjadi dasar tentang pernikahan. Salah satunya adalah hadis yang sering dibacakan oleh penceramah pernikahan atau dalam khutbah nikah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, jika kalian merasa sudah mampu untuk melakukan hubungan badan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena Nabi pernah menganjurkan yang belum mampu menikah maka berpuasalah. Di dalam kitab fikih itu ada puasa yang namanya puasa nahan nafsu, alias puasanya para bujang karena mereka belum mampu untuk menikah. Status hukumnya apa, Pak? Belum menikah kemudian puasa. Puasanya ini status hukum puasanya apa? Wajibkah atau sunnahkah? Pak, nanya nih. Ada pemuda belum bisa menikah, Nabi menyarankan puasa. Nah, puasa yang dilakukan pemuda ini kira-kira hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Betul. Tergantung. Kalau misalnya ngempet banget, ya, maka salah satu cara untuk menundukkan nafsunya adalah puasa. Maka puasa bagi dia hukumnya wajib. Tapi kalau enggak ngempet banget, alias biasa saja, kalau dia berpuasa hukumnya sunnah. Paham ya? Jadi unik, di kitab fikih itu ada satu jenis puasa yang dilakukan bagi para pemuda yang belum bisa menikah, tapi mohon maaf, nafsunya sudah ada. Kalau nafsunya tinggi, hukumnya wajib. Tapi kalau kemudian nafsunya biasa saja, hukumnya sunnah. Kira-kira Bapak dulu sebelum menikah pernah nggak puasa seperti ini? Pak, pernah nggak? Iya, iya. Ya moga-moga ketika Bapak pengen nikah langsung bisa nikah. Tanpa harus ngempet dengan puasa dulu. Tapi seandainya ada bapak yang pernah puasa dulu karena belum mampu untuk menikah, maka itu menjalankan anjuran dari Nabi. Kemudian ketika bicara tentang pernikahan, ada banyak sekali anjuran tentang pernikahan selain dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sering disampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat tentang para nabi, para rasul yang merupakan utusan-utusan Allah yang pasti menjadi suri tauladan bagi manusia, maka Allah jadikan semua nabi dan rasul semuanya menikah. Bapak jangan sampai tertular dengan keyakinan orang Kristen.
Nabi Isa nggak menikah. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah menjadikan bagi para utusannya itu istri-istri dan keturunan. Dan Allah tidak memberikan keterangan illa Isa, kecuali Isa. Berarti Nabi Isa atau Yesus itu dalam Islam termasuk yang menikah. Bahkan ada sempat perbincangan tentang sosok yang bernama Maria Magdalena, yang diduga adalah istrinya Yesus. Bahkan kemudian banyak pendeta yang melakukan penelitian yang mereka kemudian mendobrak dogma Kristen selama ini, di mana para peneliti Kristen itu membuktikan kalau Yesus ternyata bukan cuma menikah tapi poligami. Salah satunya saya masih ingat seorang pendeta dari Australia bikin buku yang membuktikan, menunjukkan kalau Yesus itu bukan cuma menikah, bahkan poligami. Maka Bapak, Ibu jangan sampai tertular dengan keyakinan Kristen di mana Yesus itu membujang selama-lamanya alias tidak menikah. Tidak. Dalam pandangan Islam, Allah berkata dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, di mana Allah tidak mentahsis atau memberikan istisna pengecualian kepada seorang nabi pun, termasuk Nabi Isa. Kemudian bahkan beberapa nabi disebutkan tentang kisah istri-istrinya. Misalnya kisah istrinya Nabi Ibrahim. Siapa Pak istrinya Nabi Ibrahim? Ya, tidak pakai Siti ya. Hajar dan Sarah. Cuma dua. Dalam versi Kristen pun ternyata ada istri ketiga, tapi kurang populer, sehingga bolehlah yang terkenal dua, tapi aslinya lebih dari dua. Kemudian istri siapa lagi yang disebutkan dalam Al-Quran? Istrinya Nabi Muhammad. Istri siapa lagi yang disebutkan dalam Al-Quran? Zulaikha itu istrinya siapa? Pak? Wanita yang bernama Zulaikha, yang kalau bahasa Arab sebutannya Zulaikha, itu istrinya Nabi siapa? Saya pernah tanya kepada Syekh Fauzan Al-Fauzan yang sekarang menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Syekh, Zulaikha sama Yusuf tuh nikah gak sih? Kemudian beliau menjawab dengan guyonan, kalau mereka menikah, saya gak dapat undangannya. Artinya Al-Quran tidak memberitahukan mereka menikah, tapi Al-Quran juga tidak memberitahukan mereka tidak menikah. Sehingga kalau ada yang mengatakan mereka menikah, itu pendapat. Paham ya? Nabi Yusuf tidak wajib untuk menikahi Zulaikha atau kebalikannya. Memang dua tokoh itu ada ceritanya seakan-akan pantas untuk bersanding, tapi Al-Quran tidak tegas menceritakan kalau mereka menjadi suami istri. Kemudian yang kedua, Nabi sering bersabda juga dengan sebuah sabda yang sering dibaca dalam pernikahan, an-nikahu sunnati. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini itu apa, Pak? Apa yang dimaksud ketika Nabi berkata nikah itu adalah sunnahku? Apakah sunnah dalam makna fikih? Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan gak berdosa? Atau makna yang lain? Nikah itu sabda yang lain. Yang dimaksud sunnah di sini apa? Sunnah itu secara bahasa artinya jalan hidup. Paham ya? Ternyata di antara jalan hidup para nabi itu ada menikah. Maka kalau bapak-bapak, mas-mas menikah,
mengikuti jalan hidupnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Kemudian di ayat yang sering dibaca dalam pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nikah itu adalah salah satu tanda kebersamaan Allah. Kata para ulama, ayat Allah itu ada yang berhuruf, ada yang tidak berhuruf. Ayat yang berhuruf itu kita temukan dalam Al-Quran. Sedangkan ayat Allah yang tidak berhuruf, diantaranya kita temukan pada istri kita. Sehingga dengan membaca ayat itu, merenungkan ayat itu, kalau bapak melihat istri itu ayat. Paham ya? Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran. Sehingga kalau suami memandang istri senantiasa ingat ini adalah ayat-ayat Allah, saya yakin gak ada suami nempelin istrinya. Gak ada kasus KDRT. Kenapa? Ayat. Paham ya? Tapi karena emosi, lupa, atau bahkan tidak mau belajar agama, yang terjadi akhirnya ada sebagian laki-laki yang tega menyakiti istrinya. Kemudian yang keempat, Allah berkata, salah satu cara untuk menjadi kaya adalah dengan menikah. Allah berkata, iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir, dengan menikah nanti Allah akan mengkayakan mereka. Bapak mau akui atau tidak, mayoritas kita itu menjadi kaya gara-gara menikah. Coba kalau bapak nggak nikah, mungkin bapak sering tidur di masjid. Tapi karena bapak menikah, akhirnya kepikiran beli rumah, beli motor, beli mobil, ya enggak? Tapi kalau kemudian nggak nikah, kira-kira makan cukup di mana? Tidur cukup di mana? Di masjid. Nggak kepikiran untuk lebih maju. Tapi dengan menikah kita semangat, terbelah kendaraan, terbelah rumah dan sebagainya. Kemudian seperti Bapak katakan tadi, nikah itu adalah setengah agama. An-nikahu nisfuddin, kata Nabi. Nikah itu adalah separuh agama. Faman tazawwaja falyattaqillaha fin nisfil baqi. Barang siapa yang sudah menikah, maka bertakwalah kepada Allah di separuh sisanya. Maksud separuh agama itu apa, Pak? Sehebat-hebatnya orang beribadah, kalau dia masih bujang, akan dikalahkan dengan ibadahnya orang yang sudah menikah. Paham ya? Bahkan para sahabat memahami menikah itu dalam makna, kalau bisa saya ketika nanti mati statusnya masih jadi suami seorang istri. Ada sahabat yang berkata, seandainya besok kiamat, hari ini istri saya meninggal, maka setelah saya kuburkan istri saya langsung menikah. Supaya saya nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan masih punya istri alias menikah. Saking dahsyatnya menikah dalam Islam. Bahkan kalau Bapak teliti, agama yang sangat memotivasi umatnya untuk menikah itu cuma Islam. Nikah dalam Kristen itu ada, tapi nggak terlalu disemangati. Nikah dalam Hindu juga ada, tapi nggak terlalu disemangati. Tapi agama yang bahkan menjadikan nikah sebagai perintah, diiming-imingi nanti pahalanya akan beda dengan yang tidak menikah, cuma Islam. Dan masih banyak anjuran-anjuran lain kenapa Islam memerintahkan kita untuk menikah. Kemudian sebagai mutikadimah atau pengingat yang terakhir adalah tentang hukum menikah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengingat pelajaran ketika kita dulu SMA, guru SMA kita mengatakan nikah itu sebuah aktivitas yang unik. Kenapa? Karena dia punya 5 hukum. 5 hukum yang ada dalam fikih itu bisa ada dalam pernikahan.
Yang pertama hukumnya apa Pak? Wajib. Kapan seorang diwajibkan untuk menikah? Yang pertama kalau kondisinya sudah bekerja, punya uang, dan potensi kalau nggak nikah dia berzina, potensi berzinanya besar, maka wajib dia menikah. Kalau bapak ibu punya anak, udah bekerja, lingkungannya teman-temannya pacaran, teman-temannya berzina, maka anak bapak dan ibu itu wajib untuk menikah. Karena kalau tidak menikah berpotensi pacaran kayak temannya, na'udzubillah min dzalik, bahkan bisa berzina seperti temannya. Yang kedua, ada kalanya nikah itu hukumnya sunnah. Kapan nikah itu hukumnya sunnah? Sebenarnya uang ada, kemampuan untuk melakukan hubungan badan ada, tapi potensi untuk berzinanya nggak terlalu besar, maka hukumnya sunnah. Misalnya siapa? Misalnya anak kita yang masih muda tapi sudah bekerja, tapi karena pertimbangan usia dia masih muda banget, nikah silahkan, belum menikah juga nggak apa-apa, maka hukumnya sunnah. Misalnya teman saya itu ketika lulus SMA, kamu kuliah, melanjutkan bisnis bapaknya yang sudah meninggal, bisnis bambu. Dan ketika dipegang oleh dia, sukses. Pendapatan per bulannya 50 juta. Sehingga di usia 20 tahun, dia sudah menjadi jutawan. Tapi karena 20 tahun bagi kita itu masih dianggap muda, maka teman saya ini nikah silahkan, belum mau nikah juga silahkan, hukumnya sunnah. Yang ketiga, ada kalanya seorang itu nikah hukumnya mubah. Kapan mubah? Kalau dorongan pencegah dan dorongan untuk menikahnya sifatnya 50-50, tengah-tengah. Ada kalanya juga nikah itu hukumnya makruh. Kapan? Kalau nggak bisa menafkahi, ketika melakukan hubungan badan pun tidak sempurna. Dan yang terakhir, ada hukum pernikahan itu yang sifatnya haram. Kapan haram? Kalau nikahnya itu tujuannya adalah mendolimi pasangan. Misalnya seperti kisah cinta dalam film ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih, yang laki-lakinya ternyata sakit AIDS. Ustadz Sofwan masih ingat ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih? Kayaknya ayat-ayat cinta ya. Di mana laki-lakinya kena AIDS tapi nggak cerita sama calon istrinya. Maka nikahnya itu sebenarnya haram. Kenapa? Karena berpotensi nularin istrinya. Atau nikah tujuannya untuk menyakiti. Dia petinju, selama ini yang dia pukul cuma sak pasir, menikah mencari sak yang bentuknya makhluk hidup. Jadi nikah tujuannya untuk mencari sak tinju yang berupa makhluk hidup, maka hukumnya haram. Itu mukaddimah dari pengetahuan pernikahan yang dulu pernah kita pelajari bersama ketika kita masih di sekolah atau kuliah. Nah, sekarang kita kepada bahasan inti. Tidak semua pernikahan itu normal. Tidak semua pernikahan itu diperbolehkan. Dalam catatan para ulama, setidaknya ada beberapa pernikahan yang dianggap bermasalah. Untuk memudahkan pembahasan, dan inilah yang paling banyak terjadi di masyarakat, setidaknya para ulama lebih banyak menyebutkan ada 7 pernikahan yang dianggap bermasalah. Yang pertama, nikah bermasalah, bahkan paling bermasalah, bahkan berdosa itu apa? Nikah mut'ah alias kawin kontrak. Nikah mut'ah itu apa? Nikah
yang tujuannya cuma untuk menikmati badan seorang perempuan dengan ganti dia harus memberikan mahar. Jadi tujuannya bukan untuk punya anak, punya rumah tangga, untuk melaksanakan ibadah, tapi tujuannya cuma untuk senang-senang. Bedanya dengan zina tipis. Kalau zina transaksinya sembunyi-sembunyi, tapi kalau nikah mut'ah kadang-kadang pelakunya terang-terangan. Paham ya? Bedanya nikah mut'ah sama zina itu tipis. Yaitu yang satu sembunyi-sembunyi, tapi kalau yang satu terkadang berani terang-terangan. Memang dulu ketika Nabi masih hidup, Nabi sempat memperbolehkan nikah mut'ah. Tapi belum lama ketika beliau membolehkan, langsung beliau mencabut kebolehannya. Kemudian beliau menegaskan, sungguhnya aku mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Dan perlu Bapak Ibu ingat, di antara yang meriwayatkan tentang sabda Nabi melarang nikah mut'ah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang Ali bin Abi Thalib itu menjadi salah satu tokoh yang sangat diagungkan, bahkan dipertuhankan oleh orang Syiah. Sehingga kalau orang Syiah berpendapat nikah mut'ah itu adalah boleh bahkan wajib, kita bisa berargumen dengan mereka mengatakan, bukankah Ali meriwayatkan dari Nabi di mana Nabi mengharamkan nikah mut'ah? Sekali lagi, nikah mut'ah itu cuma bertujuan menikmati tubuh seorang perempuan dengan bayaran. Bahkan bisa yang namanya kawin mut'ah itu tarifnya atau kesepakatannya bukan hari, bukan bulan, tapi jam. Bahkan saya pernah baca di antara perilaku nikah mut'ah orang Syiah itu apa? Perjanjiannya adalah ketika, mohon maaf, sudah ejakulasi. Kalau sudah keluar spermanya, hubungan nikah mereka itu kemudian sudah tidak berlaku lagi. Saya bisa mengatakan dengan gaya bahasa saya, nikah mut'ah itu ibarat bapak ibu beli pulsa, dimana nanti kalau sudah masa aktifnya habis, bapak ibu punya dua pilihan, mau beli kartu yang baru atau diisi ulang. Paham ya? Nikah mut'ah dengan seorang perempuan ketika waktunya sudah selesai, maka laki-laki ini punya dua pilihan, mau dengan dia lagi alias refill, atau beli kartu yang baru, menikah dengan wanita yang lain. Dan pernah ada kejadian di Iran yang negara mayoritas penduduknya adalah orang Syiah, di mana karena ulamanya berfatwa boleh perempuan yang di nikah mut'ah itu nyambi di nikah mut'ah oleh laki-laki lain dengan syarat suaminya nggak tahu. Saya ulangi, ulama Syiah pernah berfatwa wanita yang sedang di mut'ah, kalau suaminya lagi kerja, dia boleh dinikah mut'ah oleh laki-laki lain dengan syarat suaminya jangan sampai tahu. Udah mut'ah itu sendiri kayak zina, malah dibolehin berzina ketika berzina. Paham maksud saya? Dan pernah kejadian juga di Iran ketika dipertemukan antara laki-laki yang mau mut'ah dengan perempuan yang mau dimut'ah. Ketemu antara ibu dan anak. Ketika mereka sepakat dengan perantara tanpa foto, percaya dengan perantaranya, dikasih duit, kemudian dijanjikan ada perempuan, ketemu nggak taunya ibunya. Ibunya kaget anaknya nikah mut'ah, anaknya lebih kaget ternyata ibunya selingkuh dengan bapaknya.
Tapi kalau dalam kacamata saya, perselingkuhan dalam perselingkuhan itu hukumnya apa? Pak, perselingkuhan dalam perselingkuhan itu hukumnya apa? Boleh. Ya. Ibarat nyolong dari maling, itu hukumnya apa? Pak, ada orang maling laptop, dimaling. Kayak kasus di Kartosuroyo ya, dia itu maling motor. Ketika motornya dicuri, lapor polisi. Ya polisi tanya, bukti kamu punya motor mana? Bingung dia, lupa. Kalau itu motor hasil colongan, sama saja menghantarkan ke penjara kan? Kena apesnya. Saya ketika baca beritanya ketawa. Nggak taunya maling motor itu juga bisa amnesia. Ketika motor colongannya dicuri, dia malah lapor polisi. Kan lucu. Nah, apa hukumnya mencuri motor dari maling motor? Hukumnya apa, Pak? Pak, hukumnya apa? Boleh. Ibarat bapak nyolong TV, sekalian remote-nya boleh nggak? Nanti kalau bapak nyolong TV, nggak remote-nya sekalian, nggak bisa nyetel TV. Karena TV sekarang kan pakai remote. Sekalian nyolong remote-nya sekalian boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Paham ya? Lucu. Seperti saya pernah ditanya oleh murid saya yang perempuan. Tanya pada saat itu masih jadi guru agama, Ustadz, sebenarnya selingkuh ketika pacaran itu boleh nggak sih? Dia curhat, dia punya pacarnya selingkuh. Dia tanya sama saya, nanti kalau jawabannya nggak boleh dia sampaikan kepada pacarnya. Dalam Islam selingkuh ketika pacaran itu nggak boleh. Saya jawabnya apa, Pak? Wajib. Loh, kok wajib? Wong hubungannya mu saja sudah salah, ngapain pacarmu nggak boleh melakukan kesalahan? Kemudian dia mesal, tanya kepada saya. Paham ya? Jadi yang pertama, nikah bermasalah dalam Islam itu apa? Nikah mut'ah. Dan Bapak Ibu perlu waspada, nikah mut'ah adalah salah satu cara promosinya orang-orang Syiah. Saya sering dapat laporan, mohon maaf, sudah merambat ke UNS, UMS dan sebagainya, yang notabene mereka mengincar para pemuda yang pada masa usia libidonya lagi tinggi-tingginya. Diiming-imingi dengan mut'ah. Kenapa? Karena mut'ah itu pakai istilah agama nikah. Pengen nggak kamu hubungan badan dengan mbak itu, nggak berdosa tapi malah dapat pahala. Namanya nikah mut'ah. Kalau korbannya nggak pernah belajar agama, tergiur masuk, paham ya? Maka kalau ada orang yang pakai iming-iming dengan nikah mut'ah, maka kemungkinan besar dia adalah orang Syiah, paham ya? Karena Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan sabda Nabi mengharamkan nikah mut'ah. Yang kedua, nikah bermasalah dalam Islam itu apa? Nikah beda agama. Memang ketika Allah berkata dalam surat 5 ayat 5, Allah SWT membolehkan laki-laki Islam menikahi perempuan dengan 3 agama. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Tapi yang dimaksud dengan beda agama itu apa? Selain 3 agama ini. Paham ya? Bapak jatuh cinta dengan wanita Hindu, boleh enggak menikahi? Boleh enggak? Boleh kalau kemudian dia masuk Islam. Seperti pernikahan siapa? Anaknya Sule itu kan, Rizky Febrian dengan Mahalini. Dia jatuh cinta dengan Mahalini, ditawarin kalau mau nikah masuk Islam dulu, kemudian Mahalini mau, maka menikah. Tapi kalau Mahalini masih tetap dengan Hindunya, nggak boleh. Kenapa? Bukan ahlul kitab, bukan sama orang Islam. Yang ketiga, nikah muhalil.
muhalil itu apa? Nikah hanya untuk menghalalkan. Maksudnya gini, ada perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Dalam Islam, kalau sudah ditalak 3, maka dia nggak bisa langsung rujuk dengan mantan suaminya. Islam mensyaratkan dia bisa kembali dengan mantan suaminya dengan syarat dia nikah lagi dengan laki-laki lain, nikahnya normal, tapi qadarullah pernikahan kedua cerai lagi. Ketika masa iddahnya selesai, maka nanti dia bisa kembali kepada suami pertama. Tapi ingat, nikah keduanya normal. Tapi kalau nikah keduanya siasat agar saya bisa kembali kepada Mas Gatot, saya harus menikah dengan siapa nih yang mau dikerjain? Mas Kamto dulu. Maka kalau Mas Kamto cuma jadi siasat, namanya nikah muhalil, hukumnya haram. Ya. Saya ketika itu masih kecil ya, saya pernah ingat nonton TV ada film yang dibintangi Deddy Mizwar yang menceritakan tentang kisah nikah muhalil. Jadi ada perempuan dicerai suaminya, supaya bisa balik dengan mantan suaminya, syarat dalam Islam kan harus nikah dulu dengan laki-laki. Nah, Deddy Mizwar sebagai supir taksi menikahi, tapi nggak diapa-apain, nggak digauli, dia dibayar. Nanti setelah sekian waktu ceraikan saya supaya saya bisa kembali kepada mantan suami saya. Itu nikah muhalil, hukumnya haram. Kemudian yang keempat adalah nikah wanita yang sedang hamil. Ada pembahasan, kalau wanita sedang hamil itu yang menikahi bolehnya siapa? Yang pertama, para ulama ada yang berpendapat yang boleh menikahi wanita yang hamil itu cuma yang menghamili. Tapi menurut jumhur ulama nggak menghamili pun boleh. Paham ya? Bedanya kalau yang menikahi wanita yang hamil, nanti setelah nikah boleh digauli. Kenapa? Karena dia hamilnya dengan si dia. Tapi kalau yang menikahi bukan yang menghamili, mohon maaf, bapak ketika menikahi wanita yang sudah hamil, bapak bukan yang menghamili, mohon maaf, sabar dulu, nunggu dia melahirkan. Nanti kalau sudah melahirkan, baru boleh bapak gauli. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda dengan kalimat yang kiasan. Jangan engkau sirami tanaman saudaramu. Paham? Saudaramu sudah punya tanaman, jangan kamu siramin. Saudaramu yang punya saham di perutnya istrimu, maka jangan kamu berikan saham tambahan. Paham maksud saya? Cuma kemarin kita pernah bahas ketika nanti anak hasil zina itu perempuan, yang jadi wali nikahnya siapa? Apakah suami ibunya atau selingkuhan ibunya? Anak hasil zina perempuan, ketika dia nanti menikah, walinya siapa? Suami ibunya atau selingkuhan ibunya? Yang benar adalah suami ibunya. Masih ingat ketika Saudah binti Zam'ah berseteru dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang anak laki-laki yang dilahirkan dari budak perempuan bapaknya. Nabi bersabda, al-waladu lil firash wal akhir al hajar. Anak itu milik sepemilik ranjang. Paham ya? Jadi anak perempuan hasil zina nanti kalau menikah walinya siapa? Suami ibunya. Tapi kalau warisan dapatnya dari siapa?
Ya, kalau dari ibunya pasti. Yang saya pertanyakan dari bab suami ibunya atau dari selingkuhan ibunya? Ya, dari selingkuhan ibunya. Kalau nikah kepada yang bukan bapak biologisnya, tapi kalau warisan dengan bapak biologisnya, unik. Kemudian yang menjadi permasalahan juga dalam pernikahan apa? Nikah siri. Cuma nikah siri itu ada 3 bentuk di masyarakat. Yang pertama, tidak dicatatkan di KUA, tapi syarat dan rukunnya lengkap, sah menurut agama. Yang kedua, nikah dengan wali abal-abal. Di Solo kan banyak jasa wali nikah. Salah satunya di mana, Pak? Di Jajar, di samping Solo laptop. Terang-terangan dia nulis membuka jasa wali pernikahan dengan gelar mengerikan, Kiai Haji. Wali abal-abal, nikah siri. Yang ketiga, nikah yang sebenarnya tercatat di KUA, tapi nggak pingin orang lain tahu. Ya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Misalnya siapa? Pejabat yang punya istri penyanyi dangdut. Itu nikah di KUA, Pak. Syarat rukunnya lengkap. Tapi nggak cerita-cerita. Kenapa? Malu. Aku pejabat kok punya istri penyanyi dangdut. Wong malu kok dinikahin, Pak. Aneh. Maka hukumnya tergantung yang mana. Kalau yang pertama dan ketiga dalam agama tidak berdosa. Cuman nanti ada efek sampingnya. Kalau nggak dicatat di KUA, nanti timbul masalah di dalam menuntut hak waris. Tapi kalau yang kedua hukumnya haram. Kenapa? Karena wali nikah yang asli masih ada, masih hidup, tapi sengaja mencari orang lain supaya dia bisa melakukan hubungan badan. Yang selanjutnya yang belum sempat kita terangkan, nikah tapi dengan niat cerai. Nikahnya normal, tapi dalam hati aku nikahin kamu ketika aku kerja di Riau 3 bulan. Nanti ketika bulan ketiga kontrakku habis, aku tinggal kamu. Nikahnya secara agama sah, Pak. Di KUA juga. Tapi dalam hati suami adalah aku nikahin kamu cuma dalam waktu tertentu. Yang terakhir, menikahi wanita pezina yang zinanya masih aktif. Bapak menikahi wanita dengan, mohon maaf, blewekannya nembus sampai terusan Suez. Itu boleh nggak? Pramugari itu unik ya. Kayaknya pakai rok panjang, tapi terusannya atau blewekannya lebih mengerikan daripada perempuan pakai rok mini. Bapak merhatikan nggak? Gak pernah naik pesawat. Wah, berarti bapak-bapak ini alim ya. Kalau naik pesawat merem, saya sebenarnya kalah loh. Hebat banget ya. Bidadari pramugari itu yang sekarang modelnya roknya panjang, tapi belakangnya, mohon maaf, blewekannya sampai ke atas. Itu kalau bapak nikahin boleh nggak? Ini jawaban atau usulan nih, Pak? Boleh bapak nikahin nggak? Ya, kalau memang dia muslimah tetap boleh. Tapi alangkah bagusnya kalau mantan. Dulu ketika belum saya nikah, pramugari dia. Hobinya pakai rok kayak gitu. Tapi ketika sudah menikah, saya perbaiki busananya. Paham ya? Yang meskipun belum bisa mengajak untuk berhijab, tapi setidaknya roknya sudah lebih bagus daripada yang dulu. Paham ya? Tapi kalau masih aktif dengan kegiatan maksiatnya, mohon maaf, dipermasalahkan dalam Islam. Demikian, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Kita tutup sekalian dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.